Halo, jumpa lagi di video kuliah kita pada hari ini. Nama saya Traheka RDS Bimanate yang akan memberikan presentasi pada materi kita hari ini. Apa yang kita bicarakan pada hari ini? Hari ini kita akan bicara mengenai materi asset price bubble. Jadi kita membahas apa yang dimaksud dengan asset price bubble, kemudian bagaimana bubble berdampak pada perekonomian nasional, dan juga di sini kita melihat cara menyusun penelitian yang sekiranya kita bisa melihat fenomena bubble. Nah, kita khususnya akan pada kasus Jepang di tahun 85. Mari kita mulai. Pertama saya akan bawakan latar belakang. Jadi mengapa asset price bubble itu terjadi dan bagaimana dia punya dampak yang besar kepada perekonomian. Dan lalu kita akan melihat bagaimana kita menyusun penelitian untuk membahas materi mengenai bubble. Ada perbedaan definisi, tetapi kalau kita melihat pola, yang dimaksud dengan asset price bubble itu adalah pola seperti ini. Sebagai contoh kita melihat di sini data untuk housing price di Amerika, kita bisa melihat pola bubble itu adalah ketika kita melihat di sini pada tahun 2008 ada lonjakan yang cukup besar, tapi kemudian secara berturut-turut diikuti oleh penurunan harga yang juga cukup tajam. Nah, dan hal ini tidak hanya terjadi di Amerika, tetapi juga kalau kita melihat berbagai referensi, sejarah bubble sudah dimulai sejak 300 sampai 400 tahun yang lalu. Ketika itu ada juga fenomena yang kita sebut sebagai namanya tulip mania di Belanda. Oke. Bagaimana dengan Jepang? Atau mengapa kita mengangkat Jepang dalam bahasan kali ini? Perlu diketahui bahwa dalam sejarah bubble, asset price bubble di Jepang yang terjadi pada tahun 85 hingga tahun 90 merupakan salah satu fenomena bubble yang cukup besar dan berdampak sangat fenomenal terhadap perekonomian Jepang. Kita lihat data di sini. Sebagai contoh di sini kita lihat Jepang beberapa kali mengalami era bubble atau era boom juga. Itu kita ada di tahun 58, kemudian di tahun 70-an, dan lalu yang paling fenomenal itu terjadi pada tahun antara 85 dengan tahun 90. Kita lihat di sini, harga tanah sempat melonjak pada pertumbuhan, namun kemudian apa yang terjadi? Di tahun 90-an, awal 90-an, 91 sampai 92, harga tanah kemudian juga harga saham, kita lihat di sini, dia pertumbuhan negatif. Artinya apa? Bahwa tren kenaikan harga tanah di Jepang selama tempo 85 sampai dengan 90 itu kemudian diikuti oleh penurunan drastis harga tanah di Jepang. Dan inilah yang coba kita bahas. Mengapa timbul fenomena bubble yang kita kenal sebagai Heisei bubble di Jepang di tahun 85 dengan tahun 90. Kita akan berfokus pada kajian hari ini. Kita berfokus pada bubble yang terjadi pada harga tanah. Namun realitanya di Jepang, tahun tersebut tidak hanya bubble pada tanah, tapi juga ada bubble pada properti, bubble pada saham, dan juga bubble pada komoditas lainnya. Namun kita akan fokus pada penelitian kali ini pada bubble harga tanah. Oke. Kita lihat di sini, ini adalah harga tanah residensial, kita ukur dalam perubahan harga tahunan. Sebagai contoh kita lihat di Tokyo, pada periode mungkin 87-88, harga tanah dalam setahun naik hingga 70%. Di daerah lain seperti Osaka, bubble terjadi agak belakangan, namun juga dengan tingkat yang cukup tinggi, hampir mencapai 60% kenaikan harga tanah dalam satu tahun. Bahkan dalam satu referensi disebutkan bahwa di tahun sekitar 88 hingga 90, harga tanah di area kompleks istana di Tokyo itu sepadan dengan harga tanah satu provinsi California di tahun tersebut. Dan kita lihat tidak hanya di Osaka dan Tokyo, tapi juga di daerah lain bubble terjadi. Dan polanya sama, harga tanah melonjak drastis, namun kemudian diikuti oleh dengan penurunan yang juga cukup drastis. Sehingga sekarang rata-rata pertumbuhan harga tanah di Jepang itu mendekati angka 0%. Jadi artinya hampir tidak ada perubahan harga tanah di Jepang pada periode sekarang secara rata-rata. Namun kalau kita kembali lagi ke tahun 80, harga tanah melonjak cukup drastis. Sehingga pada masa-masa itu, ketika kita berpikir di mana kita sebaiknya menaruh uang kita atau dalam bentuk aset apa, orang akan menjawab lebih baik kita beli tanah atau properti. Kenapa? Karena harganya akan selalu naik terus dan tidak pernah turun. Itu yang kita sebut sebagai namanya mitos kenaikan harga tanah. Namun bagaimana fakta berbicara, pasca 90 begitu bubble pecah, itu akan diikuti oleh penurunan tanah yang cukup drastis. Hingga di awal-awal periode pecahnya bubble, harga tanah turun per tahun sekitar di angka 20%. Oke. Nah, bagaimana fenomena ini terjadi?
Itu yang akan coba kita pelajari dalam presentasi kita pada hari ini. Oke. Dan bagaimana dampaknya ke perekonomian? Sebagaimana kita lihat, di era 80-an, pertumbuhan ekonomi Jepang ada di angka 4,33%, pengangguran 2,5%. Namun ketika di era awal-awal bubble pecah, 90-an awal, kita lihat rata-rata pertumbuhan ekonomi 1,5% dan pengangguran 3%. Lalu 2000, sekarang pertumbuhan ekonomi 0,5% dan pengangguran 4,5%. Jadi artinya pasca bubble, pertumbuhan ekonomi turun dan diikuti oleh kenaikan pengangguran. Fenomena ini yang kita kenal sebagai namanya the lost decades dalam sejarah ekonomi Jepang. Mengapa bisa timbul hal seperti itu? Di sini kita mencoba memahami teori yang dikemukakan oleh Shiratsuka di tahun 2003. Jadi mengapa timbul bubble? Awalnya bubble muncul ketika di tahun 85 itu mulai muncul kebijakan deregulasi di pasar keuangan Jepang. Perbankan yang semakin intens berkompetisi dengan sesama dan juga dengan pesaing dari luar, akhirnya dipaksa mencari cara bagaimana untuk kita mengatasi penurunan profitabilitas. Sehingga perbankan mencari strategi bagaimana cara kita menggenjot kredit sehingga bisa mendapatkan untung yang lumayan untuk perbankan di Jepang pada masa itu. Dan itu juga didukung oleh kebijakan pemerintah Jepang yang mendorong adanya monetary easing. Dan tiga hal tersebut diduga merupakan penyebab awal terjadinya bubble yang ditandai dengan pertama adalah bubble ekonomi, itu kenaikan aset secara terus-menerus dan secara signifikan, economic activities mengalami overheating, dan juga ada kebijakan monetary expansion dari perbankan. Dan itu di samping juga ada namanya amplifying factor, yang dimana salah satu dominan itu adalah self-confident in Japan economy. Jadi artinya apa? Di masa itu, orang percaya bahwa harga tanah tidak akan bisa turun. Jadi harga tanah akan selalu naik terus-menerus dan demikian pula dengan aset-aset lainnya. Nah, oleh karena itu, dalam riset ini kita tertarik meneliti bagaimana bubble itu bisa muncul dan kita fokuskan bagaimana ada bubble itu di setiap regional di Jepang. Kenapa kita fokus ke regional? Karena kita ingin memahami bahwa dari data ini, bubble mungkin saja bisa terjadi lebih dulu ataupun lebih parah dibanding di daerah lain. Misalkan di Jepang, Tokyo sepertinya terjadi bubble terlebih dahulu dan dia mempunyai intensitas yang lebih besar dibanding daerah lainnya. Namun kemudian diikuti oleh Osaka, Nagoya, dan area-area lainnya dengan intensitas yang lebih kecil. Nah, kita ingin memahami kenapa bisa timbul perbedaan seperti itu. Dan kita juga akan batasi riset kita hanya berfokus pada harga tanah. Meskipun pada kenyataannya kalau kita lihat data di tahun tersebut, selain tanah, aset lain seperti saham dan juga properti ikut mengalami fenomena bubble ini. Maka kita punya dua pertanyaan penelitian di sini. Yang pertama adalah bagaimana fluktuasi harga tanah di setiap prefektur di Jepang itu bisa kita golongkan dalam bubble. Mengapa kita perlu bertanya? Karena begini, tidak semua kenaikan harga aset itu bisa kita kategorikan dalam bubble. Tapi ada juga fenomena bubble yang mungkin terjadi cuma susah kita prediksi kalau kita hanya melihat dari data secara grafis. Nah, sehingga di sini kita melihat menggunakan pendekatan ekonometris, apakah fluktuasi harga tanah di masa itu yang kita sebut sebagai Heisei boom itu bisa digolongkan dalam bubble. Dan selanjutnya kita bisa melihat nanti polanya, kalau ini adalah bubble, kapan dia mulainya dan juga bagaimana dia mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Dan pertanyaan kedua adalah, setelah kita mengkategorikan ini adalah bubble dan ini adalah bukan, nah berikutnya adalah kita ingin mengetahui faktor apa yang membuat bubble itu mungkin sekali terjadi di suatu provinsi di Jepang. Itu yang coba kita bahas dalam penelitian kedua. Maka dengan ini kita bisa coba lihat di sini. Tujuan pertama adalah riset question pertama, kita melihat fenomena bubble di tingkat provinsi. Apakah dia bubble atau bukan dengan menggunakan metode ADF test. Kemudian yang pertanyaan kedua, kita melihat kalau ini adalah bubble, maka faktor apa yang membuat timbulnya bubble di suatu provinsi. Jadi kita akan petakan faktor-faktor penyebab terjadinya bubble di setiap provinsi. Sebagai contoh di pertanyaan pertama, di sini kita punya, kembali lagi, kita punya data harga tanah perubahan tahunan. Kita bisa lihat di sini
Osaka, kemudian ada juga Tokyo, Nagoya. Mereka masing-masing mengalami pola yang sama di tahun-tahun 80 sampai dengan 90-an awal. Jadi harga tanah melonjak kemudian diikuti oleh penurunan. Tetapi kenapa bisa ada perbedaan antar tiap daerah? Oke. Apakah fluktuasi harga tanah di setiap daerah itu bisa kita sebut sebagai bubble? Nah, di sini kita menggunakan metode namanya Reichtel ADF test. Oke. Ada dua tipe. Yang pertama kita menggunakan pendekatan SADF test, dan yang kedua adalah kita menggunakan pendekatan GSADF test. Apa perbedaannya? Yang pertama, kalau kita menggunakan metode SADF test, kita punya hipotesis bahwa bubble hanya terjadi satu kali dalam periode yang kita teliti. Namun kalau kita menggunakan pendekatan GSADF test, maka bubble yang terjadi kita asumsikan bisa lebih dari satu kali dalam periode yang kita teliti. Dan di sini akan kita lihat apakah pola bubble di Jepang itu terjadi sekali atau dia terjadi berkali-kali. Maka kita menggunakan dua pendekatan ini. Kemudian setelah kita bisa petakan, ini bubble dan ini bukan, maka yang berikutnya apa? Kita menggunakan pendekatan cluster. Tujuannya, kalau kita lihat di sini adalah peta Jepang, saya bayangkan kita bisa bedakan bubbles dari segi pertama mulainya. Misalkan kita punya zona A, maka zona A itu adalah daerah-daerah atau prefektur-prefektur yang dia mulai bubble-nya terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh zona B dan zona C. Jadi ibarat kata itu adalah suatu ombak, maka zona A itu adalah daerah yang tepi pantai, kemudian diikuti oleh daerah yang lebih menjorok ke dalam dan seterusnya. Sehingga kita petakan bubble dari sisi kapan dia dimulai. Yang kedua, kita bisa juga petakan bagaimana bubble ekonomi di Jepang ketika pecah dan ataupun sebelum pecah, itu dia punya dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Misalkan di zona A, kita petakan bahwa ketika bubble mulai dan bubble pecah, maka perekonomiannya mengalami kolaps yang paling besar dibandingkan dengan daerah lainnya. Itu yang kita sebut sebagai zona A. Jadi yang mengalami dampak paling besar dari adanya fenomena bubble burst di tahun 80-an sampai dengan 90-an awal. Oke. Apa yang bisa kita peroleh di sini? Nantinya, ketika kita sudah berhasil memetakan semua daerah berdasarkan zona dan juga tentukan apakah ini bubble atau tidak, kita bisa melihat, misalkan kita punya hipotesis, Tokyo merupakan daerah di mana bubble terjadi terlebih dahulu dan punya dampak paling besar. Kemudian bubble ini bisa menyebar ke daerah lain. Atau secara simultan, Tokyo dan Osaka itu merupakan daerah di mana bubble terjadi lebih dahulu dan dampaknya paling besar, sehingga mereka dikategorikan dalam zona A dari sisi starting time bubble dan zona A dalam sisi significant of local economy. Lalu kita bisa buktikan bahwa bubble itu terkonsentrasi di satu daerah ataukah dia bisa menyebar. Kalau dia menyebar, bagaimana pola penyebarannya? Dalam hal ini kalau kita berhasil bisa buktikan kembali bahwa bubble itu bisa menular, bisa menyebar, boleh jadi kita bisa buat kebijakan bagaimana kita bisa deteksi bubble di satu daerah dan mencegah supaya bubble ini tidak meluas ke daerah lainnya. Jadi kita lokalisir dampak dari bubble, tidak meluas dalam skala ekonomi nasional. Kemudian pertanyaannya adalah, kalau starting time of bubble, kita bisa menggunakan metode SADF test dan GSADF test. Maka yang kedua, bagaimana cara kita menentukan dampak dari bubble ke perekonomian lokal? Ada banyak pendekatan, namun di sini saya mengajukan pendekatan menggunakan regional input-output. Jadi kita coba linkkan bagaimana aset price bubble pada tanah itu memiliki pengaruh terhadap perekonomian real di suatu daerah di Jepang dengan melihat data dari regional input-output. Oke, setelah kita berhasil petakan mana yang bubble dan bukan, lalu bagaimana dia menyebar, berikutnya adalah kita ingin mengetahui kalau terjadi bubble di suatu provinsi di Jepang, maka berikutnya faktor apa yang mendorong terjadinya bubble tersebut. Maka kita di sini menggunakan pendekatan panel data econometrics. Jadi kita melihat, misal di sebelah kanan kita di sini kita punya list prefektur di Jepang, ada sekitar 47. Kemudian di sini adalah data tahunan yang kita ambil dari Pusat Statistik Jepang. Kita bisa melihat ada berbagai faktor. Misalkan, apakah benar kalau kita melihat land price, fluktuasi harga tanah di Jepang, itu dipengaruhi oleh variabel utama kita. Di sini saya mengajukan landing competition. Jadi semakin tinggi intensitas kompetisi di Jepang,
dalam industri keuangan, maka akan semakin berfluktuasi harga tanah di Jepang. Itu adalah hipotesis awal yang kita bangun. Nah, hipotesis awal ini kita buktikan dengan menggunakan data di level prefektur di Jepang. Dan kalau memungkinkan, misal jika kita mempunyai data di tingkat kabupaten atau kota, maka kita bisa menggunakan data tersebut. Nantinya, harga tanah bisa kita bagi menjadi beberapa kategori. Jadi ada harga tanah untuk pemukiman, harga tanah untuk dunia usaha, dan juga harga tanah untuk kawasan industri. Boleh jadi, setiap kategori itu memiliki kontribusi yang berbeda terhadap aset price bubble di Jepang. Dan boleh jadi, setiap kategori itu memiliki penyebab yang berbeda. Nah, sehingga di sini kita mengajukan, pertama adalah hipotesis umum kita bahwa faktor umum yang menyebabkan harga tanah berfluktuasi itu adalah karena lending competition. Nah, persoalan berikutnya adalah, bagaimana cara kita mengukur lending competition di sektor keuangan di Jepang. Dalam banyak literatur mereka menggunakan variabel credit supply. Tetapi ada masalah di sini. Kita boleh jadi akan mengalami namanya reverse causality. Pertama, kita percaya bahwa karena lending competition semakin naik, maka land price akan juga semakin berfluktuasi. Namun boleh jadi jangan-jangan arah hubungannya bukan seperti itu, tetapi adalah karena land price berfluktuasi, maka credit supply itu juga akan semakin naik. Nah, sehingga masalah reverse causality lah ini yang coba kita selesaikan sebelum kita melakukan regresi. Nah, ini adalah model regresi kita. Jadi kita akan melihat bagaimana land price di sini itu dipengaruhi oleh beberapa variabel, di mana kita menaruh lending competition sebagai variabel utama kita. Dan ada juga variabel-variabel lainnya yang coba kita kembangkan sebagai variabel pendukung dalam model regresi kita. Berikut contoh variabel yang kita gunakan dalam penelitian. Yang pertama, sebagai dependent variable, kita punya di sini harga tanah di perkotaan dan di perdesaan. Kenapa kita pisah? Sebab boleh jadi fluktuasi harga tanah mungkin berbeda di antara daerah kota dengan daerah desa. Boleh jadi daerah kota lebih berfluktuasi dibanding di daerah pedesaan. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhinya pun itu juga akan berbeda. Dan lebih jauh, kita bagi juga nanti harga urban land prices, kita bagi jadi 3 kategori, residensial, komersial, dan industri. Nah, berikutnya, variabel independen apa saja yang kita taruh di dalam penelitian kita. Oke. Karena kita di sini menaruh perhatian paling besar dalam lending competition, nah, persoalannya adalah bagaimana cara kita mengukur lending competition. Ada yang menggunakan credit supply, ada juga yang menggunakan alat ukur lainnya, semisal kita di sini punya jumlah perbankan, jumlah cabang perbankan di setiap prefektur, dan kemudian juga misalkan Herfindahl Index of Banking Sector. Oke. Variabel independen yang baik adalah supaya kita mencegah tidak timbul reverse causality antar variabel independen dengan variabel dependen. Itulah yang problem yang ada dalam penelitian kita dan coba kita bangun bagaimana solusinya. Bagaimana dengan variabel lain? Apakah harga tanah berfluktuasi itu hanya murni disebabkan oleh lending competition? Boleh jadi ada juga variabel lainnya, semisal karena variabel demografis. Seumpama di Tokyo, mengapa dia harga tanah sangat melonjak? Boleh jadi karena banyak orang urbanisasi ke Tokyo sehingga kebutuhan akan housing, akan perumahan itu meningkat. Dan demikian pula diikuti oleh peningkatan harga tanah. Tapi di daerah lain, kenapa kok kecil, relatif kecil kenaikan harga tanahnya? Karena boleh jadi di daerah lain urbanisasi tidak seintens di Tokyo dibanding di daerah tersebut. Sehingga dampak dari demographic variables kita pertimbangkan dalam penelitian kita. Nah, contoh yang lain misalkan adalah pajak properti. Mungkin kalau pajak properti semakin rendah, harga tanah semakin banyak permintaan, maka harganya juga akan semakin mengalami kenaikan. Oleh karena itu dalam penelitian kita, selain dengan lending competition, kita juga coba pertimbangkan variabel-variabel apa saja yang mungkin bisa mengaruhi harga tanah, itu kita taruh dalam penelitian kita. Jadi terima kasih untuk presentasi kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.